Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teguh Murianto. Nah, teman-teman yang saat ini sedang berencana ingin kuliah dan mungkin sekarang masih bingung untuk memilih jurusan kuliahnya. Nah, jurusan kuliah yang nanti mungkin lulusannya akan mudah untuk mencari kerja. Jadi tujuannya Anda agar tidak pusing lagi nanti saat lulus kuliah harus kerja kemana. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa jurusan kuliah yang nanti lulusannya kedepannya akan gampang untuk cari kerja. Nah, jurusan kuliah apa saja? Jadi simak terus, jangan kemana-mana. Baik, jurusan kuliah yang gampang untuk mencari kerja nanti lulusannya yang pertama yang akan saya sampaikan adalah jurusan akuntansi. Ya, tentunya jurusan ini adalah bagi Anda yang hobi matematika, hobi hitung-hitungan. Namun bagi Anda yang fobia atau yang takut terhadap hitung-hitungan, sebaiknya jangan mengambil jurusan ini, karena di perkuliahannya mungkin Anda akan sering atau ketemu dengan yang namanya hitung-hitungan, matematika ya, untuk di pelajaran akuntansi ini, materi akuntansi ini. Jadi sebuah perusahaan biasanya kan selalu melakukan pencatatan atau pelaporan keuangan. Nah, ini menjadi kegiatan penting bagi perusahaan, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Pasti ada pencatatan dan pelaporan keuangan di situ. Nah, itulah yang membuat jurusan akuntansi ini menjadi jurusan kuliah yang banyak dibutuhkan di dunia kerja. Jadi banyak perusahaan yang mencari lulusan-lulusannya nih untuk menjadi seorang akuntan. Kalau di sekolah mungkin ada STAN ya, sekolah tinggi akuntansi. Ya, Anda bisa melanjutkan kuliah di situ atau mungkin bekerja di situ ya. Jadi untuk yang jurusan kuliah akuntansi ini layak untuk Anda ambil apabila memang Anda hobi atau suka dengan hitung-hitungan. Tapi bagi Anda yang tidak suka hitung-hitungan, sebaiknya jangan diambil, karena nanti malah saat Anda kuliah bisa stres sendiri ya. Kemudian yang kedua, ada jurusan kuliah yaitu jurusan teknik industri. Ya, jadi untuk lulusannya nanti adalah gelarnya ST atau sarjana teknik. Ya, walaupun bergelar sarjana teknik, namun lulusan jurusan kuliah ini memiliki keleluasaan nanti untuk bekerja di bidang bisa di manajemen ataupun mungkin di perencanaan biaya. Ya, jadi dalam hal ini untuk di teknik industri ya, Anda tidak harus menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun Anda juga akan dibekali dengan pengetahuan ya yang mungkin dapat Anda aplikasikan untuk menjadi seorang entrepreneur misalnya. Jadi Anda bisa membuka usaha sendiri ya, karena memang Anda sudah dibekali dengan ilmu manajemen, walaupun basicnya adalah ilmu teknik, dan juga Anda dibekali juga dengan ilmu perencanaan biaya. Jadi Anda tidak harus bekerja sebagai karyawan, namun bisa sebagai owner mungkin apabila Anda mungkin memiliki sebuah usaha sendiri ya, menjadi seorang entrepreneur. Nah, kemudian yang ketiga adalah jurusan manajemen bisnis ya. Apabila Anda memang memiliki semangat yang besar untuk menjadi seorang pebisnis nih, menjadi seorang entrepreneur ya, jurusan ini cocok nih untuk Anda. Jadi Anda mungkin bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha ya. Mungkin saat ini masih dalam skala kecil, namun beberapa tahun ke depan mungkin Anda akan menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha besar ya. Anda cocok untuk mengambil jurusan kuliah manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis ini justru merupakan jurusan kuliah yang akan menyiapkan Anda untuk menjadi seorang penyedia lapangan kerja. Jadi Anda tidak harus melamar kerja ke perusahaan, tapi biasanya lulusan kuliahnya ini bisa menyediakan lapangan kerja karena memang dia sudah dibekali ilmu tersebut. Anda bisa membuka sebuah usaha dengan modal seadanya dulu, kemudian apabila sudah berkembang Anda bisa merekrut beberapa karyawan untuk bekerja di perusahaan Anda. Kemudian yang keempat ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini jurusan kuliah yang memang saya mengajar di sana, saya sebagai dosen di sana. Selain sistem informasi ada juga teknik informatika ya. Jadi di jurusan ini Anda akan berpeluang untuk berprofesi macam-macam ya untuk di jurusan sistem informasi dan teknik informatika ini. Ya, yang pertama Anda bisa menjadi seorang teknopreneur ya, jadi pengusaha di bidang IT ya, di bidang teknologi. Kemudian Anda bisa menjadi seorang
bisnis analis ya, kemudian bisa menjadi data analis ya, pekerjaan yang sekarang banyak dicari-cari, profesi-profesi yang banyak dicari oleh anak-anak muda sekarang yaitu data analis dengan gaji yang fantastis ya tentunya. Kemudian selain itu Anda bisa berprofesi sebagai teknisi IT ya, yang melakukan maintenance atau perbaikan-perbaikan apabila ada perangkat-perangkat IT yang bermasalah, misalnya laptop, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Anda bisa menjadi seorang web developer ya, Anda bisa mendirikan perusahaan yang khusus menangani web misalnya, atau Anda menerima order untuk pembuatan sebuah website bisa. Nah, selain itu Anda bisa juga menjadi seorang programmer. Banyak macamnya programmer, ada programmer game, mungkin ada programmer yang khusus untuk pembuatan sebuah aplikasi bisnis dan lain-lain. Nah, ini yang untuk jurusan kuliah sistem informasi ataupun teknik informatika. Kemudian jurusan berikutnya ada jurusan pendidikan dokter ya. Jadi kuliah untuk di jurusan ini memang terbilang lama ya, karena memang untuk menekuni dokter, menekuni profesi sebagai seorang dokter memang dibutuhkan, selain biaya yang mahal tentunya dibutuhkan semangat dari mahasiswa itu sendiri ya. Artinya profesi ini kan profesi yang sangat mulia ya, karena menolong orang, membantu orang yang sakit ya. Memang biasanya profesi ini saat Anda belum lulus pun Anda bisa membuka praktek misalnya di rumah, ataupun Anda mempunyai sebuah lahan kosong atau mungkin mempunyai kamar yang tidak terpakai, bisa Anda pakai untuk ruang praktek misalnya. Apabila ada tetangga ataupun ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda ya, Anda bisa membuka sebuah peluang usaha di situ ya, walaupun Anda belum berprofesi sebagai dokter ya. Kemudian jurusan berikutnya adalah jurusan DKV. Apa itu DKV? Desain Komunikasi Visual ya. Jadi lulusan untuk jurusan ini biasanya berpeluang juga untuk menjalani berbagai profesi seperti tadi untuk jurusan sistem informasi. Nah, antara lain profesi untuk di jurusan DKV ini Anda bisa menjadi seorang product designer ya. Jadi mendesain bagaimana kemasan sebuah produk. Kemudian bisa menjadi menjadi seorang animator ya, animator sebuah video atau sebuah apa. Kemudian bisa juga menjadi seorang editor ya, bahkan mungkin Anda bisa menjadi seorang sutradara untuk pembuatan sebuah iklan, pembuatan sebuah short movie mungkin ya. Jadi banyak sekali perusahaan ataupun agensi yang mencari talent-talent seperti ini untuk lulusan-lulusan di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Kemudian jurusan berikutnya adalah jurusan Teknik Mesin. Wah, teknik mesin, kalau tadi kan teknik industri ya, kalau sekarang adalah teknik mesin. Nah, pada bidang teknik mesin ini dibutuhkan lulusan yang mungkin nanti di perusahaan tersebut mereka akan ditugaskan untuk maintain mesin-mesin, baik mesin yang dengan dimensi yang kecil maupun mesin-mesin dengan ukuran yang sangat besar ya. Di sebuah perusahaan biasanya kan mesinnya banyak, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar ya, di bidang manufaktur. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif ini biasanya menjadi prospek atau misalnya incaran atau idola bagi lulusan-lulusan untuk di jurusan teknik mesin ya. Selain mereka ditugaskan untuk mengembangkan mesin-mesin yang ada di sana, maintenance mesin yang ada di sana, juga nanti kedepannya bisa untuk mengupgrade mesin-mesin yang memang sudah update ya, sudah, artinya mesin-mesin yang sudah ketinggalan zaman atau mungkin mesin yang sudah tidak layak untuk dipakai, bisa Anda usulkan untuk diganti dengan mesin baru yang sesuai dengan zaman sekarang yang banyak dipakai. Nah, Anda bisa usulkan itu ke perusahaan tempat Anda bekerja nantinya. Ya, jadi untuk lulusan di jurusan teknik mesin ini banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan otomotif ya, karena mereka mempunyai banyak sekali mesin yang harus di maintain atau harus dirawat atau harus diperbaiki.
Oke teman-teman, dari beberapa jurusan kuliah tadi, mungkin jangan terlalu dipaksakan Anda untuk mengambil jurusan kuliah tersebut. Tentunya disesuaikan dengan minat dan bakat yang Anda peroleh. Ya, jadi mungkin minat Anda di bidang hitungan atau matematika, Anda cocoknya di kuliah di jurusan apa? Atau mungkin Anda tidak suka dengan matematika, jadi Anda mengambil jurusan kuliah yang bagaimana? Ya, jadi jangan terlalu dipaksakan. Pilihlah jurusan kuliah yang sesuai dengan minat Anda. Pilih dari beberapa jurusan yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.